Yesus Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Oh, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Oh, haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Yesus, Wahyu dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus, Yesus, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami memberikan hati, pikiran, dan
hidup kami Tuhan, untuk Kau bentuk, ajar setiap kami menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. In Jesus name we pray, amen. Shalom, apa kabarnya semua? Dalam PPKM itu jalan banyak ditutup ya, sehingga perjalanan kita akhir-akhir ini tuh jadi kurang maksimal kecepatannya, tidak maksimal kelancarannya, karena ada hambatan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga rindu tumbuh maksimal dalam Kristus dengan tanpa hambatan, dan kecepatan bertumbuhnya juga maksimal. Setelah kita bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, kita harus mengerjakan keselamatan kita, diubahkan menjadi lebih serupa dengan Tuhan, lebih serupa dengan karakteristiknya Tuhan, sifatnya Tuhan, responnya Tuhan, murah hatinya, kebaikannya, kesabarannya. Tapi seperti jalan yang banyak ditutup, kita terkadang mengizinkan beberapa hal menghambat lancarnya pertumbuhan kita untuk maksimal. Maka itu hari ini kita mau belajar tema hidup maksimal karena firman Tuhan. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Tuhan. Ephesians 4 verse 15, but speaking the truth in love, in all things, both our speech and our life expressing His truth, let us grow up in all things into Him, following His example, who is the head, Christ. Let us grow up in all things into Him, following God's example. Kita harus bertumbuh di dalam segala hal dengan mengikuti keteladanan Kristus. Kita nggak akan bisa mengikuti keteladanannya Tuhan kalau kita nggak tahu keteladanan Tuhan itu seperti apa. Karena mungkin kita nggak baca firman Tuhan, kita jadi nggak kenal siapa Tuhan itu, bagaimana keteladanan yang dimaksud itu. Maka itu kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Imagine if you check your Bible as much as you check Instagram, WhatsApp, and Netflix. Bayangkan kalau kita baca firman Tuhan sebanyak kita habiskan waktu di media sosial, Instagram, WhatsApp, dan Netflix. Pastilah kita akan jauh lebih mengenal Tuhan, lebih tahu keteladanannya Tuhan, lebih tahu apa yang baik dan apa yang salah, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menurut penelitian, minimal Gen X itu menggunakan handphone 3 jam dalam sehari, sehingga Gen X akan menghabiskan 76.500 jam atau hampir 9 tahun dari masa hidupnya hanya untuk bermain dengan handphonenya. Sedangkan usia remaja menggunakan handphone 7 jam sehari, dan itu belum termasuk menggunakan gadget untuk tujuan sekolah. Maka angkanya akan naik menjadi 10 jam per hari. Bayangkan, remaja bisa menghabiskan waktu sekitar 21 tahun sampai 30 tahun dari seluruh masa hidupnya hanya menatap layar untuk drakor, games, dan media sosial. Bayangkan kalau kita taruh waktu sebanyak itu untuk Tuhan. Mari kita atur kembali hidup kita. Utamakan yang utama, baca firman Tuhan. Ketika kita buka mata di pagi hari, berdoa dan ikut ibadah tengah minggu. Berikan waktumu, perhatianmu hidup untuk Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5-8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Butuh usaha yang berlimpah-limpah, penguasaan diri, dan ketekunan supaya kita berhasil dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus.
Christian character is intentionally pursued, not passively received. Membangun diri kita menghidupi karakter Kristus itu harus dikerjakan secara sengaja, bukan sekedar diterima secara pasif. Kita bukan hanya datang ke gereja, duduk dan tiba-tiba jadi Kristen begitu aja. Ada proses pertumbuhan yang melibatkan keputusan kita untuk ikut menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup saudara dan bekerja melalui hidup saudara. Kita nggak langsung jadi mahasiswa satu perguruan tinggi hanya dengan menerima formulir pendaftaran. Kita harus isi formulirnya, daftar dan submit, bayar harganya, ikuti kelasnya, ikuti ujiannya, lakukan tugasnya, perhatikan arahan, peraturan dan batasan-batasannya. Baru jadi mahasiswa. Kita nggak langsung menjadi orang percaya hanya dengan datang ke gereja. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita memulai satu hubungan dengan Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan kita, mengenal Tuhan lebih dalam, diubahkan terus menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Banyak anak Tuhan mulai tidak merasa perlu bertumbuh, merasa tidak perlu berubah, merasa tidak perlu memperbaiki diri. But let us grow up sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Banyak orang Jepang suka memelihara bonsai karena walau tinggi pohon bonsai rata-rata kecil hanya dalam hitungan sentimeter, tetapi pohon ini sudah berbentuk indah dan utuh sempurna. Tetapi di California ada pohon raksasa bernama sequoia, tingginya mencapai 90 meter dan lingkar batangnya bisa mencapai 26 meter. Pas awal masih berupa biji, bonsai dan sequoia ukurannya sama, serta beratnya juga sama, kurang dari 1 miligram. Tetapi dalam masa pertumbuhan keduanya mengalami perbedaan yang signifikan. Manusia juga kadang sengaja menghambat pertumbuhan biji bonsai supaya bantet. Tetapi sebaliknya, biji sequoia dibiarkan mendapatkan gizi dan mineral. Tumbuh di dekat sumber air dan mendapat sinar matahari yang cukup, maka menjadi pohon yang raksasa. Dengan satu pohon ini bisa memperoleh kayu yang cukup untuk membangun 35 rumah dengan masing-masing 5 kamar. Pertumbuhan rohanimu harus maksimal, karena kita lebih pilih menjadi berkat membangun 35 rumah besar dengan masing-masing 5 kamar dibanding hanya sekedar tontonan kecil di atas meja. Pastikan dapat gizi yang terbaik, sinar matahari yang cukup. Tadi firman Tuhan bilang following his example. Kita bisa following his example kalau kita suka meluangkan waktu membaca firman Tuhan. Perhatikan gizi firman Tuhan di dalam hidupmu. Bertumbuh maksimal atau apa tidak bisa kelihatan nanti ketika badai datang. Ada tanaman bonsai kecil yang terbang dan hancur berantakan, tetapi ada pohon yang tinggal tetap berakar dalam dan menjadi perlindungan, bahkan berkat bagi banyak orang. Itu pilihan kita. Kita bisa pilih hobi kita apa, kesukaan kita apa, drakor, games, kepoin sosmed orang. Tetapi sadarlah bahwa orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan tidak akan layu daunnya walau dalam kondisi sulit. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mazmur 1:1-3, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita hidup maksimal karena firman Tuhan. Mulai disiplin baca firman Tuhan setiap hari. Bahkan pastikan saudara ikut ibadah tengah minggu di setiap hari Kamis malam. Ada MWM dan ada 3M, ibadah wanita bijak dan pria sejati, yang basically Bible study, pendalaman Alkitab dan membahas tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan pastikan anak-anak saudara ikut MIC Kids. Kami mendampingi anak saudara menghafal ayat firman Tuhan dan doa Bapa kami. Juga ajak anak atau keponakan saudara ikut MIC Teens di minggu jam 1 siang dan MIC Youth minggu jam 3 sore. Kita ada grup untuk daily Bible plan. Bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Sebelum kita sudah ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa.
Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami dan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adik-adikmu, kakakmu, temanmu atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kutérima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Yesus, Yesus, Kau Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Yesus, Wahyu dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, majukan. Yesus, Yesus, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saya berdoa dan percaya Tuhan Yesus memampukan saudara untuk mengatur ulang cara saudara menghabiskan waktu. Utamakan yang utama, disiplin beribadah dan membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday.